tanah Makkah menjadi tanah yang aman. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Makkah sebagai tanah yang aman, negeri yang aman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pen Al-Qur'an ayat yang lain bersumpah wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, maksudnya Makkah. Ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, di antara bentuk amannya kota Mekah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir." Tidak halal, artinya haram, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an yasfika biha daman, yaitu untuk menumpahkan darah di kota Mekah. Tidak boleh membunuh di sana. Ya. Bahkan pernah kita sampaikan, layak jamaah sekalian, orang-orang Quraisy kalau keluarganya dibunuh oleh seseorang, misalkan ayahnya dibunuh oleh seseorang, anaknya dibunuh oleh seseorang, ibunya dibunuh oleh seseorang atau yang lainnya, kemudian dia temukan pembunuh keluarganya itu di dalam kota Mekah, di tanah haram, maka dia tidak membalasnya di sana. Ya. Dia tidak akan membunuh pembunuh ayahnya, pembunuh ibunya, pembunuh anaknya di kota Mekah. Kumbena, karena memang kota Mekah ini sudah diketahui haramnya bahkan oleh orang Quraisy. Ya. Diketahui haramnya, diketahui amannya, sehingga tidak boleh membunuh. Satu-satunya yang dibolehkan oleh Allah membunuh di kota Mekah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun hanya sebentar. Tatkala penaklukan kota Mekah, tatkala penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat lekan Madinah membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Kemudian Nabi berpesan, kalau kalian menemukan si fulan, si fulan, si fulan, bunuh mereka, walau ta'allaqu bi astaril Ka'bah, meskipun mereka bergantung di dinding-dinding Ka'bah atau di kelambu-kelambu Ka'bah, bunuh. Ya. Ini khusus untuk Nabi SAW, itu pun untuk waktu yang sebentar. Di antaranya yang Nabi SAW sebutkan adalah Ikrimah, anak lekan Abu Jahal. Lamun pada dayat Ikrimah nanti, bunuh dia meskipun dia bergantung di dinding Ka'bah. Dan Ikrimah mengetahui rencana itu, makanya dia kabur. Ya. Dia kabur, lagu alhamdulillah istrinya yang beriman ngendeng kepada Nabi SAW untuk memaafkan suaminya. Akhirnya singkatnya dimaafkan dan Ikrimah pun masuk Islam. Bapaknya Abu Jahal, lagu anaknya Ikrimah masuk Islam. Taib. Lagu hukum asalnya jamaah sekalian, tanah Mekah ini tanah aman. Kemudian juga di antara bentuk keamanannya, wala yu'dadu biha syajaratun, tidak boleh dipotong pepohonannya. Bahkan dalam hadis yang lain, meskipun pohonnya itu berduri, tidak boleh dipotong. Ya, subhanallah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, wala yunaffaru sayduhu, tidak boleh dikejar binatang buruannya. Angkan pelungguh pewah lalu haji atau umrah, pasti girang epeng kita dara-dara. Ya. Dara-dara tersebut, burung-burung dara itu tidak ada yang berani ganggu. Justru dikasih apa? Makan. Karena orang tahu ini tanah Mekah, tanah haram. Wala yaltaqitu luqatatahu illa man arrafaha, dan tidak boleh mengambil barang pungutan di tanah Mekah
kecuali orang yang ingin mengumumkannya. Lamun pendait dompet misalkan itu no, dek pekanggo ya pekanggo untuk mengambilnya, kecuali dengan niat apa? Mengumumkan. Ya. Seandainya pelungguh tidak mau berat-berat, tidak mau repot-repot mengumumkan, jangan ambil. Ya. Pilihannya ada dua. Kalau kita menemukan barang pungutan di kota Mekah, pilihannya dua. Silahkan ambil tetapi umumkan. Kalau tidak mau repot-repot mengumumkan, pilihan kedua, jangan ambil. Subhanallah, betul-betul tanah aman. Ya, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri Mekah sebagai baladan amina, negeri yang aman. Warzuq ahlahu. Kemudian doa Nabi Ibrahim yang kedua, warzuq ahlahu, ya Allah, berikanlah rizki kepada penduduk Mekah minas samarat, berupa buah-buahan. Sampai sebagian ulama mengatakan pen kota Mekah kita bisa menemukan buah-buahan padahal tidak ada pohonnya. Lulu nanu ya nara lagu buah naja ara. Ya. Di sebagian tempat, pen sebagian negara banyak pohonnya, buahnya tidak ada. Ya. Sebagian tempat sekedar luluna doang, lagu buah naik nara. Ara ya rebuah, lagu menceret. Tapi di tanah Makkah ini subhanallah, doanya Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat, dari buah-buahan. Cuman Nabi Ibrahim ingin membatasi rizki Allah. Nabi Ibrahim di dalam doanya ini, ya Allah, tolong berikan rizki berupa buah-buahan timpa penduduk Mekah. Cuman beliau ingin batasi. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, khusus kepada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Nabi Ibrahim ingin membatasinya. Apa jawaban Allah? Qala wa man kafar. Qal, Allah berkata, wa man kafar, siapa yang kafir, fa umatti'uhu qalilan, aku akan tetap memberikannya kesenangan qalilan, lagu sementara, kesenangan dunia. Thumma attarruhu ila adzabin nar, adapun nanti pada hari kiamat, thumma, kemudian attarruhu, aku paksa dia untuk masuk ila adzabin nar, ke dalam azab neraka, wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Abdullah bin Abbas tatkala menafsirkan ayat ini, apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Ibrahimu yahjuruha 'alal mu'minina dunan nas. Nabi Ibrahim melenda batasin rizki Allah khusus untuk orang yang beriman. Dunan nas, bukan untuk seluruh manusia. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan, wa man kafara, siapa yang kafir, aidan arzukuhum, juga aku berikan rizki, kama arzukul mu'minin, sebagaimana aku memberikan rizki kepada orang yang beriman. Ya. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad. Ada yang mengatakan ini ucapannya Abdullah bin Mas'ud, ada yang mengatakan ini hadis Nabi SAW. Dikatakan dalam hadis itu, jamaah sekalian, innallaha yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Angkan rizki dunia nenek ya tabau gen miya jadi tolak ukur cinta Allah. Belum tentu, mohon maaf, orang yang kaya raya belum tentu dia dicintai oleh Allah. Belum tentu orang yang miskin tidak dicintai oleh, belum tentu. Karena lamun dunia nenek jamaah sekalian, Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai, dan Allah berikan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Arak ke dengan beriman sugi, luwe Raja Salman. Baik. Arak ke dengan kafir sugi, luwe entah. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan,
wa innallaha la yu'tid dina illa liman yuhib, tetapi Allah tidak memberikan hidayah agama kecuali hanya kepada siapa yang Allah cintai. Faman a'tahu dina, maka siapa yang Allah berikan agama, faqad ahabbahu, artinya Allah mencintainya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam melendagin batasin rizki Allah. Maka Allah katakan, yang kafir pun aku berikan rizki. Kenapa jamaah sekalian? Kata Abdullah bin Abbas, a'akhluqu khalqan la arzukuhum. Allah mengatakan kepada Ibrahim, apakah aku akan menciptakan makhluk kemudian aku tidak berikan rizki? Tidak. Ya. Apakah aku akan menciptakan makhluk kemudian tidak berikan rizki? Akhlak ciptaan Allah makhluk ini ada rizkinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk berjalan di atas muka bumi kecuali Allah sudah menanggung rizkinya. Bahkan pernah kita sampaikan, ara supuk binatang arna al-hutul azraq, ya, paus biru. Paus biru ini jamaah sekalian, dia butuh 3 ton makanan setiap hari. Bilang jelo 3 ton, itu pun Allah berikan, ya. Itu sekedar 3 piring. Ini 3 ton setiap hari, itu pun Allah tanggung jamaah sekalian, itu pun Allah tanggung. Ya. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan makhluk kemudian Allah tidak berikan rizki, tidak mungkin. Makanya tatkala Nabi Ibrahim ngendeng pembatasan rizki Allah, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, ya Allah berikanlah rizki buah-buahan khusus timpa dengan beriman doang. Maka Allah katakan, qala wa man kafar, yang kafir fa umatti'uhu qalilan, aku akan berikan kesenangan cuman qalilan, sementara. Karena nakumbe-kumbe seneng hidup dengan kafir pen dunia nene lamun tabandingang si akhirat sementara sedikit. Ya. Bahkan di dalam ayat terakhir pen dalam surah An-Nazi'at, Allah mengatakan tatkala orang kafir melihat akhirat kemudian mereka bandingkan kehidupan dunia kanca akhirat, no, ternyata dunia nene lamun tabandingang si akhirat panjangnya hanya seperti antara waktu duha sampai zuhur itu, ya. Atau antara asar sampai maghrib. Jadi tidak lama jemaah. Ya. Baik. Ini dia ayat yang ke-126. Jadi ayat ini menunjukkan kota Mekah nono kota yang aman, kota yang haram. Haram maksudnya suci. Ya, baik. Itulah sebabnya kalau kota Mekah itu yang menjadikannya haram atau menjadikannya suci adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kota Madinah yang menjadikannya suci adalah pengendengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Mekah kanca Madinah disebut haramain. Ya. Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka masuk ke Saudi, bau tama timpak Saudi, bau tama timpak Riyadh, bau tama timpak Jeddah, bau tama timpak kota-kota yang lain. Cuman dua kota ini tidak boleh mereka masuki, ya, yaitu Mekah dan Madinah, karena ini kota haram, kota suci. Sekarang kita masuk ayat 127 tentang pembangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wa idh, dan ingatlah ketika yarfa'u Ibrahim, Nabi Ibrahim meninggikan al-qawa'ida minal bait, pondasi-pondasi Ka'bah. Wa Ismail, dibantu oleh siapa? Ismail. Ya. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dibantu oleh Ismail. Jamaah sekalian, ada 4 pendapat ulama tentang siapa yang meletakkan pondasi Ka'bah.
Ada 4 pendapat disebutkan oleh Ibnu Katsir. Pendapat yang pertama adalah para malaikat, terutama malaikat Jibril. Menurut sebagian ulama, bahwa pertama kali nolok pondasi Ka'bah adalah malaikat Jibril atau para malaikat. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi Adam alaihi salam idai pertama kali miak pondasi Ka'bah. Pendapat yang ketiga Nabi Syith, anaknya Nabi Adam. Nabi Adam punya anak namanya Nabi Syith, idai pertama kali miak pondasi Ka'bah. Pendapat yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh putranya siapa? Ismail. Taib. Telu pendapat yang pertama dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, riwayat-riwayatnya itu adalah riwayat Israiliyat. Telu pendapat pertama, bahwa pertama kali nolok pondasi Ka'bah malaikat atau Nabi Adam atau Nabi Syith, ini riwayatnya dari Bani Israel, Israiliyat. Sehingga yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, pertama kali miak pondasi Ka'bah sekaligus Ka'bahnya siapa? Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Ya. Cuman jamaah sekalian, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu tidak sama seperti Ka'bah yang sekarang. Lekan modelna, kemudian belikna, tinggina tidak sama. Disebutkan model Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail, sudutnya atau pojoknya itu hanya 2. Lamun bahasan tiang itu nolak timu bebucuna. Pada kebahasan ta? Bebucu. Bebucunya itu hanya 2 sisinya. Hanya 2. Yaitu sisi Hajar Aswad, pojokan Hajar Aswad sama pojokan Rukun Yamani itu. Kenapa hanya 2? Karena Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim modelnya seperti huruf D besar. Nah, huruf D besar. D nono pira pojokanna 2. Ya, bentuknya itu seperti huruf D besar. Makanya para ulama mengatakan yang disunnahkan untuk diusap tatkala tawaf hanya 2 pojok ini. Karena memang Ka'bah aslinya punya berapa pojok? 2. Sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata Imam Syafi'i, yang kita usap itu hanya 2. Hajar Aswad kanca Rukun Yamani, yang lainnya tidak diusap. Kemudian beliau mengatakan, bukan berarti kita tidak menghormati bagian-bagian Ka'bah yang lain. Kita hormati, kata Imam Syafi'i, tetapi kita mengikuti dalil. Ya. Kita mengikuti dalil. Kan ada sebagian dengan kadang sambil tawaf, ahlapu nang ngusap. Bahkan arak ngusapang kepeng endah. Ya. Supaya jadi modal jemaah ule untuk berbisnis. Ya, ala kulli hal jemaah sekalian, tidak ada yang seperti ini. Jadi yang diusap itu hanya 2 kumbena, karena memang bangunan Ka'bah yang pertama kali dibuat oleh Nabi Ibrahim piralwe pojokanna 2. Pojokan Hajar Aswad kanca pojokan Rukun Yamani. Itu yang pertama, bentuknya seperti D besar. Yang kedua, perbedaannya adalah tingginya Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tingginya itu hanya 9 hasta, sekitar 4 atau 4,5 meter tingginya. Sekitar 4 atau 4,5 meter tingginya. Kemudian direnovasi oleh orang Quraisy di zaman Nabi SAW, ditambah 9 hasta lagi, berarti balu olas hasta. Lamun balu olas hasta sekitar balu atau siwak meter. Nabi Ibrahim sekedar 4 atau 4,5 meter. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian,
di zaman Nabi Ibrahim nono Ka'bah tidak ada atapnya. Ya nara atapnya sekedar tembok doang. Atap tidak ada. Nengkara atapnya ada tidak? Ya, Pak Petaya. Ada atapnya ya. Makanya dibuatkan mizab, pancoran itu supaya air hujan itu turun. Kemudian yang keempat, zamannya Nabi Ibrahim Ka'bah itu dua pintunya. Nengkapira? Satu. Dua pintunya, dan kedua pintunya itu nempel di tanah. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Jadi layak aijak mele sugul tama mudah. Kemudian di zaman Nabi SAW dibuat satu pintu saja. Itu pun pintunya tinggi. Pintunya tinggi, kata Nabi SAW, sengaja kaummu wahai Aisyah membuat pintunya tinggi sengaja supaya mereka memasukkan ke dalam Ka'bah siapa yang mereka sukai saja. Angkan sampai nengka ya na sembarang dengan bau tama ya. Model-model itu aja bau ngusap hajar aswad bae la ilaha illallah ta ya, apalagi genaminnya orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Nah, itu dia Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Taib. Cuman Ka'bah ini jemaah sekalian, penzaman Nabi alaihi salatu wasalam mengalami renovasi tatkala Nabi inta ya'da jari Nabi masih. Pendapat yang terkuat tatkala itu beliau umur 35 tahun. Kita cerita sedikit. InsyaAllah ada faidah dari apa yang disebutkan oleh para ulama sejarah tentang pembangunan Ka'bah atau renovasi Ka'bah. Dikatakan qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 5 sinin. 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi, 5 tahun. Berarti pira umur dia tatkala nono? 5 tahun sebelum dia jadi nabi, berarti tatkala dia umur 35. Umur pira dia jadi nabi? 40. 5 tahun sebelum beliau menjadi nabi, jarafa Makkah sailun arimun in hadara ila al-Baitul Haram. Terjadi banjir bandang. Kan mara yang pelungguh ketahui, Mekah ini wadi lembah. Yang namanya lembah itu tempat yang dikelilingi oleh gunung marak Sembalun no. Ya cuman Sembalun ini jamaah sekalian, Sembalun ini kan banyak pohon-pohonnya. Meskipun beli hujan no, serapna si tanah no. Lagu lamun Mekah ini tandus. Sehingga lamun beli hujan, maka air hujan dari gunung ini masuk ke kota Mekah ini. Pensopo ketika terjadi banjir bandang. Fa'ausyakatil Ka'batu minhu 'ala linhiyar. Hampir saja Ka'bah ini hancur, gina roboh. Apalagi wa kana qad asabaha min qablu hariqun bisabab imra'atin. Apalagi sebelum terjadi banjir itu Ka'bah pernah kebakaran. Ya, arak dengan Nina nyenyedut ya, menyalakan api, akhirnya Ka'bah kebakaran tetapi tidak direnovasi. Setelah itu terjadi banjir bandang menghantam Ka'bah ini, ya, maka Ka'bah ini hampir jatuh. Wa kanatil Ka'batu radman fawqal qamah. Ka'bah ini jemaah sekalian peninggalan Nabi Ibrahim nono. Ka'bah itu adalah susunan-susunan batu, rodman. Ingarnin rodman nono, batu disusun batu tanpa semen, tanpa perekat. Ya, misalkan di batu kongkok malik batu. Setelah tinggi tembok Ka'bah ini, setelah tinggi tangan Nabi Ibrahim tidak bisa menjangkaunya, maka Nabi Ismail mendatangkan satu batu. Itu no langan dan buteng jejontok Nabi Ibrahim untuk meninggikannya. Batu itulah yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Ya, Maqam Ibrahim. Langan da jejontok no Maqam. Ya nama makam jende. Beda ini. Baik, Maqam. Jadi batu Ka'bah itu susunan-susunan batu. Rodman artinya tidak ada semen, tidak ada perekat. Susun jamak.
Taib. Sehingga tatkala dihantam oleh banjir bemudak ginerba, faturrat Quraisyun ila tajdidi bina'iha hirsan ala makanatiha. Sehingga orang Quraisy ini hormat terhadap Ka'bah, hormat luar biasa. Ya. Maka mereka merasa wajib untuk merenovasi Ka'bah. Wajib. Taib. Tetapi jamaah sekalian, ketika mereka ingin merenovasi Ka'bah, pada saat itu falamma aradat Quraisyun hadmaha, tatkala dengan Quraisy nenegin ngancurang Ka'bah nu, ya gin robohangnya untuk direnovasi, tahayyabu, mereka ketakutan, wa khafu min an yusibahum adza, mereka takut akan kena hukuman. Kumbena lianna aktsarahum syahada man ladzi hadatsa li Abrahat al-Habasyi, karena semua mereka atau rata-rata mereka menyaksikan kejadian Abrahah yang dihancurkan oleh Allah. Abrahah melendagin ngancurang Ka'bah, maka Allah hancurkan dia dan pasukannya. Basang-sang lamun terbang Ka'bah ini, sang-sang ngancurang itu si Allah. Makanya mereka takut ranian gen maju nyedangnya takut ranian. Maka ada seorang laki-laki yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi, dia mengatakan, aturiduna bihadmihal islaha amil isaah, apakah kalian ingin menghancurkannya, tujuannya untuk memperbaiki atau untuk merusak? Apa ke tujuan tagen nyedangnya nengkan ini? Tujuan tanya dang ya gen merbaikinnya, atau tujuan tanya dang ya memang gen nyedangnya sama sekali? Kalau mereka mengatakan balil islah, tujuan kita merobohkannya adalah untuk memperbaikinya, renovasi ulang. Faqal, apa kata Al-Walid ibnul Mughirah, innallaha la yuhlikul muslihin, Allah tidak mungkin membinasakan orang-orang yang ingin memperbaiki. Jadi pada maju akan anti linggis penuh, ya. Kemudian pecongkel batu-batunya Ka'bah ini, silahkan maju. Taib. Apa kata mereka? Epika julukah? Wa akhadha al-mi'wal, dia ambil linggisnya. Al-Walid ibnul Mughirah dia ambil linggis, wa syara'a yahdim, kemudian dia mulai merobohkannya. Jadi satu demi satu batu ini dilepaskan. Faqala Al-Walid sambil mengatakan, kumu sa'iduni ka, pada bantu kita, pada tolong kita. Faqalu, mereka mengatakan, la, tidak. Nantaziru ilal ghad, kami ingin menunggu sampai besok. Ya. Kami ingin menunggu sampai besok. Tagi tak sampai jemaah, lamun ya pekumbe-kumbe jemaah tak tolong epe. Ya. Baik, ini mereka mengamalkan satu kaidah. Ada kaidah fikih mengatakan yutahammalud dararul khas li raf'id dararil 'am. Mudarat yang sifatnya khusus itu diambil untuk menghindarkan mudarat yang umum. Ariap mesa pe celaka gitu. Ketimbang genah lapu ta. Ya. Baik. Kata mereka, nantaziru ilal ghad, kita akan tunggu sampai besok. Fa in usibal walidu lan nahdima minha syai'an, seandainya Al-Walid ini dia kenapa nanti malam, ya, munda kumbe-kumbe bareh kelem, lan nahdima minha syai'an, kita tidak akan jadi merobohkannya Ka'bah. Waradatnaha kama kanat, batu yang sudah lepas kita pasang lagi sebagaimana semula. Lamun dah kumbe-kumbe. Wa illam yusibhu syai'un, tetapi kalau dia tidak kenapa-kenapa, faqad radiyallahu sun'ana, berarti tandanya Allah ridha dengan perbuatan kita. Fahadamna, jemaah ta tolong ida.
Fa asbaha al-Walid min lailatihi lam yusibhu syai'. Ternyata malam harinya Al-Walid ibnul Mughirah aman-aman, jemaah sekalian. Lemak no sugul masih gagah. Fahadamu ma'ahu, mereka pun mulai menghancurkannya. Baik. Wahum yakulun, lagu pegita. Padahal mereka sudah melihat Al-Walid ini tidak kenapa-kenapa. Mereka sudah lihat aman Al-Walid ini. Makanya mereka ikut membantunya merobohkan Ka'bah. Lagu sambil merobohkan Ka'bah, fayakulun, mereka tidak berhenti mengatakan, Allahumma inna la nuridu illa khairan. Ya Allah, ya narak niat kami kecuali bagus ini, kata mereka. Sambil takut. Padahal mereka sudah melihat Al-Walid aman. Tapi sambil takut, ya Allah, bagus niat kami, ya Allah, bagus niat kami. Baik. Hatta idan tahal hadmu bihim ilal asas. Sampai ahlapu, batu tembok Ka'bah ini sudah roboh. Ya. Tinggal apanya? Pondasi. Ya. Asasi Ibrahim alaihi salam. Syekh di sini menguatkan pondasi dibangun oleh Nabi Ibrahim. Maka ditemukanlah pondasi Nabi Ibrahim itu. Kendaitan setelah dirobohkan ketemu pondasi Nabi Ibrahim. Afdau ila hijaratin khudrin ka asnimatil ibil. Ternyata batu pondasi Nabi Ibrahim itu warnanya khudr, hijau. Ka asnimatil ibil, mara angkun punggung onta, bongkor onta no. Akhidun ba'duha bi ba'din, saling memegang satu dengan yang lain. Batu nono, saling nganti. Warnanya apa? Hijau. Ya. Ketemu pondasinya Nabi Ibrahim. Faqama rajulun min Quraisyin mimman kana yahdimuha. Maka ada seorang laki-laki Quraisy, dia maju. Wa adkhala atalatan baina hajaraini minha liyaqla'a biha ahadahuma. Dia pun memasukkan linggisnya, alatnya di antara batu yang hijau itu. Kan saling nganti. Dia congkel untuk melepaskannya supaya lepas. Temang da linggis dapin selak-selak nah. Dia masukkan linggisnya. Falamma taharrakal hajar, ketika batu hijau itu digerakkan, goyangan ngadu linggis itu. Ketika digerakkan, tanaqqasat Makkah bi asriha, maka seluruh kota Makkah bergoncang. Seluruh kota Makkah bergoncang. Fantahau an dzalikal asas, langsung dihentikan. Kata mereka, sampai di sini Allah mengizinkan kita. Ya. Jadi pondasinya tetap pondasi Ibrahim, cuman temboknya yang berubah. Pondasinya tetap. Ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, wa qad ittafaqat Quraisyun ala alla yudkhilu fi bina'il Ka'bati min kasbihim illa thayyiba. Sepakat dengan Quraisy bahwa mereka tidak akan memakai biaya kecuali biaya yang halal. Dalam sebagian riwayat bahwa jamaah sekalian, tatkala mulai meletakkan batu, ya, pertama ternyata batu ini tidak mau diletakkan. Dalam sebagian riwayat dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, setelah Nabi roboh batu Ka'bah Nabi Ibrahim, diganti oleh batu yang lain. Diganti oleh batu yang lain. Tatkala diletakkan jamaah sekalian, lepas batu ini. Akhirnya mereka mengatakan, berarti ini kita harus masukkan yang halal-halal saja. Kata mereka, fala yudkhilu fiha mahra baghiyin wala bai'a riban wala madlamata ahadin minan nas. Tidak boleh masuk hasil zina. Jadi dengan nina layak jamaah sekalian, kadang mereka menjual diri, ya, menjual diri itu tidak boleh masuk dalam biaya. Begitu pula bai'a riba, hasil riba, ya. Kemudian juga hasil menzalimi orang. Ustaz kita, Ustaz Dr. Firanda hafizahullah, beliau mengatakan ketika menjelaskan ini, ya,
Beliau mengatakan, orang Quraisy meskipun mereka membolehkan riba, mereka tetap memandangnya buruk. Makanya mereka mengatakan harta riba tidak boleh masuk. Mereka setarakan harta riba dengan harta hasil zina. Mereka samakan. Harta hasil zina nggak boleh masuk. Harta riba nggak boleh masuk. Harta menzalimi orang nggak boleh masuk. Mereka sering melakukan riba, lalu tetap dipandang buruk. Kemudian Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda mengatakan, di zaman ini sebagian kaum muslimin bangga melakukan riba. Bangga. Ya. Orang Quraisy mereka melakukan, lalu mereka tetap memandangnya apa? Buruk. Ya. Taib. Yang halal saja kata mereka. Ya, dan ulama kita tentunya masalah apakah boleh memasukkan uang haram atau harta haram untuk pembangunan masjid. Ulama kita ada dua pendapat. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau menukilkan dari Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali beliau membolehkan membangun masjid dengan harta yang haram. Beliau bolehkan, misalkan arak hasil riba atau apa, beliau katakan boleh. Kenapa? Karena hasil riba itu harus dilepaskan, dan cara melepaskannya adalah untuk maslahat kaum muslimin. Lepas dia di tempat-tempat yang maslahat bagi kaum muslimin. Ngarninna maslahat kaum muslimin, kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan maslahat kaum muslimin adalah kebaikannya untuk orang banyak, bukan untuk satu orang. Dan masjid termasuk maslahat kaum muslimin, sehingga menurut beliau dibolehkan. Lalu sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, kemudian ini yang dikuatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, beliau mengatakan tidak boleh memasukkan harta yang haram untuk pembangunan masjidnya tidak boleh. Kumbena karena masjid nono Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Lagu seandainya ada masjid yang dibangun dari harta riba, maka Syekh bin Baz mengatakan masjid ini sah. Artinya lamun pelungguh pe salat di sana sah atau tidak? Sah, boleh. Cuman jangan dibangun pakai harta haram untuk masjidnya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan kalau jedingnya boleh. Ya. Kalau jedingnya boleh. Karena ada sebagian dengan kadang luwe harta anda, luwe kepeng anda, lamun dah simpan pin balik, khawatir tidak akan hilang, akan dirampok dan seterusnya. Akhirnya disimpan di bank konvensional, otomatis ada ke bunganya tuh ya, ada, ya. Bunganya ini nanti ketika diambil uangnya, jangan hanya diambil uangnya, ambil juga bunganya. Dan ini fatwanya Syekh bin Baz. Kalau ada orang terpaksa, kata Syekh bin Baz, dia meletakkan uangnya di bank riba terpaksa, misalkan, ketika dia mengambil uangnya, jangan dia ambil sekedar uangnya, ambil juga bunganya. Kenapa? Karena kalau dia ambil uangnya saja, tidak ambil bunganya, dimanfaatkan oleh pihak bank. Ambil juga bunganya, cuman bunganya itu jangan dipakai untuk pribadi. Alihkan dia, gunakan dia untuk maslahat kaum muslimin. Misal pembangunan WC umum, pembangunan rumah sakit, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, silahkan. Taib. Kadang dengan nilai harta anda, tiang mengenal dulu ada seorang, bunganya saja itu sampai ratusan juta, ya, bunganya. Jadi sering layak tuh nepin Jakarta luar tuh, no? Sering lamun arak gen pembangunan jalan timpak masjid, kebetulan langan timpak masjid no runtak genda merike iya, maka sering diumumkan siapa yang punya uang riba silahkan. Gitu jamak pengumuman, siapa yang punya uang riba, maksudnya adalah sang ara misalkan nabung di bank harta, banyak yang sampai 300 juta sekian juta.
Syekh bin Baz mengatakan untuk bangunan masjidnya jangan. Ya, lagu lamun misalkan papin blokna pin luar atau tembokna tembok soteranna jedingna, maka Syekh Sulaiman mengatakan juga tidak mengapa. Ya. Taib. Jadi itulah dia jemaah sekalian, kenapa bangunan Ka'bah yang sekarang lebih kecil. Kumbena ternyata harta yang halal bagi orang Quraisy, di tengah orang Quraisy pada saat itu sedikit harta yang halal, tidak cukup biaya. Makanya bangunannya sekarang lebih ramping. Lebih ramping. Ya, lagu lebih tinggi, lebih ramping. Tapi mereka tetap ingin mengabarkan kepada kita bahwa bentuk Ka'bah yang sebenarnya itu mirip seperti huruf apa? D besar. Ya tampuk narak setengah lingkaran itu. Setengah lingkaran pendeketnya no. Ya. Taib. Dan itu masih bagian daripada Ka'bah. Cuman ulama tak beda pendapat, apakah ahlapu setengah lingkaran itu, apakah semuanya itu bagian Ka'bah atau sebagiannya? Ya. Misalkan ini Ka'bah no. Kan ada lingkaran nanti ini. Ya, misalkan ini lingkaran, ini batas lingkaran. Misalkan. Apakah ahlapuna ini masih bagian Ka'bah ataukah separuh saja? Imam Ibnu Hajar mengatakan yang masuk bagian Ka'bah itu hanya 6 hasta. Dari sini, hanya 6 hasta, sekitar 3 meter. Tidak semuanya, yakni sampai batas ujungnya itu. Tapi tetap para ulama semuanya mewajibkan lamun petawab dari luar sebagai bentuk hati-hati. Ya. Lamun narak dengan tawab di dalam, maka tawabnya tidak sah. Kenapa? Dia tawab di dalam Ka'bah, sedangkan tawab itu mengelilingi Ka'bah. Ya, baik. Lamun salat itu ini bau, karena salat di dalam Ka'bah dibolehkan. Baik. Itu dia kepada jemaah sekalian tentang renovasi Ka'bah ini. Tentunya kisahnya sangat panjang sekali disebutkan oleh para ulama, ya. Cuman yang ingin tiang sampaikan di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliaulah yang pertama kali membangun Ka'bah menurut banyak para ulama, dibantu oleh siapa? Putra beliau Nabi Ismail. Tiang tambah sedikit saja yang menakjubkan jemaah sekalian, sampai membuat salah seorang ulama menangis, yaitu Al-Imam Wahib Ibnul Warad. Setiap kali dia membaca ayat ini dia menangis. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat tatkala Nabi Ibrahim meninggikan tembok Ka'bah, pondasi Ka'bah bersama Ismail. Rabbana taqabbal minna. Mereka mengatakan, ya Allah, terimalah ini dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa kata Imam Wahib Ibnul Warad tatkala membaca ayat ini? Ya Khalilar Rahman, wahai kekasih Allah, tarfa'u qawaima baitar Rahman, engkau membuat rumah kekasihmu yaitu Allah. Wa anta mushfiqun alla yutaqabbala minka, sambil engkau khawatir jangan-jangan tidak diterima. Syekh bin Baz juga ketika membaca ayat ini beliau menangis. Beliau mengatakan, lihatlah dua orang mulia Nabi Ibrahim kanca Ismail, mereka melakukan amalan yang mulia, membangun Ka'bah di tanah yang mulia yaitu Mekah, tapi mereka masih minta supaya diterima oleh Allah. Berapa lagi kita jemaah sekalian? Ya, makanya seorang tidak boleh pede dengan ibadahnya. Tidak boleh dia pede. Ya. Khawatir, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, perbedaan dengan beriman kanca orang munafik, perbedaannya adalah innal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang beriman itu menggabungkan antara amal soleh dan rasa takut jangan-jangan tidak diterima. Mereka terus melakukan amal soleh lagu sambil takut. Ya. Sedangkan wa innal munafik, adapun orang munafik, jama'a isaatan wa amna, mengumpulkan antara keburukan dengan rasa aman, merasa tenang-tenang saja, padahal yang dilakukan maksiat dan dosa. Tapi kita ini Nabi Ibrahim Ismail, doanya Rabbana taqabbal minna. Ya. Ada yang mengatakan mereka berdoa ini setelah selesai pembangunan Ka'bah. Imam Ibnu Katsir beliau menyebutkan mereka mengucapkan ini sambil Nabi Ismail menjolok
Menjolok deh. Sambil Nabi Ismail menjolok batu timpa ayahnya Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna. Tidak berhenti mereka mengatakan seperti itu. Ya. Sampai selesai. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik. Ini dia secara singkat ayat yang ke-126. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tiang yang maaf atas segala kurangan. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Mohon izin para jemaah sekalian, di sini ada pertanyaan. Ada yang bertanya dari jamaah yang mengikuti tetapi di luar tema. Ketika kita datang ke masjid, mana yang lebih utama kita kerjakan, antara salat tahiyatul masjid atau salat qabliyah, sedangkan waktunya tidak memungkinkan untuk mengerjakan dua-duanya? Mohon penjelasan. Salat tahiyatul masjid ini salat otomatis, ya. Salat tahiyatul masjid, apa arti tahiyatul masjid? Penghormatan kepada masjid. Jadi seandainya pun pelungguh masuk ke masjid, niatnya itu qabliyah sekaligus tahiyatul masjid, dapat dua-duanya. Bahkan khusus sunnah fajar, khusus sunnah fajar, ya, salat sunnah sebelum subuh, khusus sunnah fajar, maka banyak para ulama memakruhkan, memisahkan antara tahiyatul masjid dengan sunnah fajar. Banyak ulama memakruhkannya. Ini pernah yang tanyakan kepada guru kami dulu, apakah dianjurkan tafriq, yang memisahkan antara tahiyatul masjid dengan sunnah fajar? Kata beliau, banyak para ulama yang mengatakan makruh. Makruh kenapa? Karena salat sunnah sebelum subuh nunu pira rakaat? 2 rakaat. Ya. Jadi tidak usah dipisah jemaah sekalian. Gabungan niat, gabungkan niatnya. Gabungkan niatnya. Bahkan menurut mazhab Syafi'i,
madhab Hambali dan sebagian ulama madhab Maliki. Mereka mengatakan siapa yang masuk masjid setelah iqamah, setelah qamat, ayaitama masjid setelah qamat, kanggo ada tahiyatul masjid ya. Boleh tahiyatul masjid setelah qamat? Enggak boleh. Siapa yang masuk masjid setelah qamat, maka dia kerjakan salat wajib bersama imam dan boleh dia masukkan niat tahiyatul masjid. Padahal ini salat wajib. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat ulama kita. Sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? Tahiyatul masjid sunnah, sedangkan ini wajib. Tapi sebagian ulama membolehkan menggabung yang sunnah dengan yang wajib. Di antaranya madhab Syafi'i dalam masalah ini, begitu pula madhab Hambali, sebagian ulama madhab Maliki. Tamai petimpak masjid, tahu-tahu sudah iqamah, maka boleh digabungkan niat tahiyatul masjid di sana. Tapi ingat, niat tahiyatul masjidnya ini yang mengikuti. Ya, dendek ke salat subuh nu niat tahiyatul masjid. Ya, subuhnya tidak ada. Baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada anak yang kurang agamanya, mau bekerja di negara kafir, bolehkah dia pergi ke negeri tersebut? Keluarga merasa khawatir. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, beliau mengatakan syarat seorang muslim pergi ke negeri kafir itu syaratnya ada 3. Yang pertama, dia butuh, perlu. Syarat yang kedua, dia punya ilmu. Syarat yang ketiga, dia punya ketakwaan, kesolehan. Yang pertama butuh. Yang kedua harus punya ilmu agama. Untuk apa? Untuk menolak syubhat dari orang-orang kafir di sana. Untuk menolak syubhat orang kafir di sana. Iya. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, Ibnu Taimiyah mengatakan, kami melihat orang Islam yang paling sedikit baiknya adalah orang Islam yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Dan kami melihat orang kafir yang paling sedikit buruknya adalah orang kafir yang tinggal di tengah-tengah umat Islam. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya, subhanallah. Jadi harus ada ilmu agama untuk menolak syubhat orang kafir. Yang kedua harus ada kesolehan untuk menolak syahwat di sana. Syahwat kan tahu negara kafir ini bagaimana syahwatnya, bagaimana perempuannya, bagaimana khomernya, bagaimana judinya, bagaimana syahwat dunianya. Maka butuh yang 3 ini. Ya, butuh yang 3 ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Di sini ada pertanyaan. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis itu disebutkan akan ada muncul di tengah mereka nanti beberapa orang yang berhati syaitan dan berjasad manusia. Hati syaitan bertubuh manusia. Siapakah mereka ini yang dimaksud? Apakah orang munafik ataukah dajjal? Tidak, hadis ini berkaitan tentang Nabi SAW memberitahukan tentang akan muncul pemimpin-pemimpin yang sangat zalim. Muncul pemimpin-pemimpin yang sangat zalim. Si angkun zalimnya sampai Nabi menggambarkan tubuhnya saja manusia, kalau hatinya hati syaitan. Lihat jemaah sekalian, ada tidak gambaran kezaliman yang lebih dahsyat daripada ini? Tidak ada. Hanya tubuhnya manusia tetapi hatinya syaitan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan kalau bertemu dengan pemimpin seperti ini? Isma' wa ati', dengar, taat. Wa in duriba zahruk wa ukhidha maluk, meskipun punggungmu dipukul dan meskipun hartamu diambil. Ya. Maka ini menjadi dalil bahwasanya pemimpin yang zalim itu tetap ditaati. Bukan kita menyetujui kezalimannya, bukan. Lamun seandainya dia mengeluarkan kebijakannya itu tidak ada maksiat di dalamnya, maka harus ditaati. Tetap harus mendengar dan taat. Tidak boleh memberontak. Ya.
Karena ada sebagian orang mengatakan pemimpin wajib tataatin khusus pemimpin yang soleh katanya. Bagaimana dengan hadis ini? Ya. Di sini ada satu lagi pertanyaan. Ada sanak keluarga dekat yang serumah dengan kami, tapi mereka tidak sholat dan banyak bermaksiat. Kami tidak nyaman dan tenang serumah dengannya. Bolehkah kami menyuruh dia pindah rumah, dan dosakah kami tinggal bersamanya? Ya, kalau pelunggu yang punya rumah harus tegas, kecuali kalau pelunggu yang numpang. Inilah yang pembahasan. Tapi kalau pelunggu yang punya rumah, dia yang numpang, tegas jamaah sekalian. Apalagi ini masalah salat. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah, beliau mengatakan dahulu para sahabat tidak ada perbedaan pendapat orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam. Sahabat itu tidak ada beda pendapat. Itu kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi dalam kitab beliau Syarah A'lami Sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat muncul setelah generasi sahabat. Mulai muncul perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan selama dia meyakini wajibnya salat, dia tidak keluar dari Islam, lagu dosa belik, tidak sampai keluar. Tapi kalau para sahabat semuanya memandangnya itu keluar dari Islam. Ini tidak main-main masalah salat ini. Jadi harus tegas. Ya, harus tegas. Ya, dan sudah sering kita sampaikan ucapan Imam Ibnul Qayyim di dalam muqaddimah kitab beliau Kitabus Shalah. Beliau mengatakan tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa orang yang meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada berzina, dosanya lebih besar daripada merampok, dosanya lebih besar daripada membunuh, dosanya lebih besar daripada minum khamr dan seterusnya. Seandainya, mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, seandainya arak keluarga anta bezina misalkan, sang pura tidak meninggalkan salat lebih besar daripada zina. Seandainya ternyata arak keluarga anta membunuh sang sio tidak, pura tidak, dan meninggalkan salat lebih besar dosanya daripada itu. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi maksud tiang harus tegas, harus tegas. Kalau pelunggu yang memang punya rumah, tegasin. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan. Tiang yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita.